Halo, selamat sore teman-teman dari teman-teman YouTube. Oke, tadi belum ke-record ya. Oke, saya mau share screen. Jadi teman-teman, gimana nih untuk IHSG? Kita kemarin udah di ghosting sama IHSG ya. Kenapa kok bisa di ghosting, Kak? Iya, kemarin udah breakout dari ATH-nya di level 7.016, tapi gagal breakout dan sekarang kembali menguji area 6.900-an. Dan kalau kita lihat secara tren, dia masih cukup uptrend, teman-teman. Kalau teman-teman yang udah join jadi VIP user Embedded pasti udah paham banget, udah khatam banget. Karena apa? Karena secara trendline masih sangat bullish dan masih cukup potensial untuk teman-teman mau melakukan trading maupun investasi. Mungkin kalau investasi udah mulai dikurangin, karena kalau kita lihat secara big picture-nya, yaitu IHSG, udah cukup tinggi, dan jadi menjadikan kita harus cukup hati-hati untuk investasi, karena udah harga-harganya juga udah mulai tinggi ya. Kalau kita lihat di saham-saham perbankan, kita juga udah lihat udah cukup naik juga signifikan. Gitu. Untuk saham-saham yang belum jalan, mungkin nanti kita akan bahas untuk big picture-nya dulu. Untuk saat ini IHSG masih tergolong aman dan masih cukup potensial, karena kalau kita lihat secara makro nih Indonesia masih sangat dilirik oleh investor asing. Karena apa? Karena merasa untuk ekonomi Indonesia ini masih cukup bagus, masih sangat bagus. Karena kalau kita lihat di tahun lalu Dow Jones itu atau bursa US, bursa Amerika itu udah naik cukup signifikan, teman-teman. Udah naik ATH terus-terusan. Waktu itu IHSG masih sideways, masih ada di stage pertamanya, dan saat ini dia udah berhasil breakout pertama kali di 29 September 2021 dan juga di 7 Februari 2022 ini breakoutnya cakep banget. Dark book gitu, jadi ada anak tanggal 1, anak tanggal 2, berarti ini stabil untuk IHSG dan dianggap untuk makroekonomi Indonesia ini masih cukup oke, karena secara valuasi masih cukup murah dan pertumbuhannya masih akan cukup tinggi, karena kalau dilihat belum terlalu price in ya dari IHSG ke makroekonomi Indonesia. Selanjutnya juga kalau kita lihat dari dampak kenaikan suku bunga nih, kalau kita lihat dari makro, kan ini The Fed udah naikin tingkat suku bunga 25 poin atau 0,25% sampai 0,5% di 16 Maret. Dan kenapa sih kok untuk market bursa saham di Indonesia ini kenapa nggak berpengaruh signifikan, malah sahamnya rally dan juga masih ketahan di area supportnya, masih cukup oke lah untuk kita bisa trading kan ya, karena udah diantisipasi sih. Kalau teman-teman ingat tahun lalu kita selalu ungkapin atau kita selalu cerita nih kalau The Fed ini akan berpotensi untuk menaikkan suku bunga, akan adanya tapering. Jadi tingkat suku bunga ini udah diprediksi sebelumnya oleh investor dan juga sama retail kecil ya. Jadi kita udah ya udah ini udah terjadi. Jadi udah price ini untuk The Fed, untuk sentimen The Fed udah oke lah, udah cukup. Dan juga kedua yang masih cukup menegangkan tuh masih dari perang ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari perang sendiri ini enggak terlalu signifikan terhadap saham. Karena apa? Ya mungkin kalau dari konsumen mungkin agak terganggu karena supply dari komoditasnya agak terganggu ya. Tapi kalau dari harga sahamnya atau dari harga komoditasnya itu malah jadi mantul atau rebound gitu untuk saham-saham komoditas kayak nikel, oil, gas. Karena kita juga tahu kalau dari Rusia sendiri, dari negara yang bertikai itu, Rusia itu penghasil komoditas yang cukup gede juga nih di dunia gitu. Jadi mungkin ada beberapa segmen yang menghambat supply-nya terhambat dan juga akan meningkatkan demand, dan maka harga sahamnya atau harga komoditasnya meningkat. Dan itu berdampak malahan kepada saham-saham komoditas. Kayak kita lihat CPO yang udah tidur lama banget, maksudnya udah sideways lama banget. Kemarin juga sempat breakout. Dan selanjutnya nikel yang udah drop banget, nikel itu masih ada potensi untuk jangka panjang untuk baterai EV tersebut. Tapi kalau untuk jangka pendek sebelum ada perang ya teman-teman, sebelum ada perang tuh untuk nikel sendiri tuh belum ada sentimen yang bagus, dan secara story pun belum cukup oke kalau kita mau mulai investasi. Karena kalau kita lihat dia sempat breakdown dari support kuatnya di area 2.200-an, dan saat ini untuk nikel ini masih ada potensi peningkatan. Karena kalau kita lihat untuk jangka pendek
masih fluktuasi, masih ada fluktuasi karena harga komoditasnya udah mulai koreksi juga. Oh ya, untuk informasi nikel saya jadi ingat, untuk nikel ini kemarin sempat disuspend ya teman-teman untuk 2 hari, dan ada perubahan arah dan ARB-nya dari 5% menjadi 8%. Ini yang menjadikan mungkin saham-saham nikel, saham-saham komoditas udah mulai slowing down, udah mulai harga-harga sahamnya udah nggak hype banget untuk saham-saham komoditas, jadi udah mulai ada perpindahan sektoral nih teman-teman. Kalau kita lihat juga di saham-saham seperti batu bara, nikel, itu meskipun ada pantulan, meskipun ada di support, tapi no volume. No volume itu artinya tidak ada transaksi yang besar, yang menjadikan kita percaya diri untuk bisa entry. Karena takutnya mungkin ada beberapa big fund atau big money yang belum bisa keluar, dan dia tambah beli untuk menaikkan harga tersebut gitu. Ini hanya pembelajaran ya teman-teman. Jadi kalau no volume, better jangan asal untuk langsung beli gitu. Better tunggu dulu dengan volume transaksi yang lebih besar. Begitu. Oke, untuk mungkin ini sebagai suku. Oke, mungkin kita langsung bahas aja saham-saham yang ditanyakan teman-teman nih. Kalau kita mau bahas dari beberapa saham yang udah ditanyain teman-teman nih, ada properti Kak, volume gede tapi maju mundur cantik. Oke, mari kita coba lihat ya properti dari yang fundamentalnya oke. Kita lihat BSDE. Mundur cantik untuk properti. Iya sih, kalau properti kalau kita lihat secara teknikal, secara kasat mata aja dia masih cukup sideways, teman-teman. Dia masih cukup sideways, tapi dia masih di area breakout-nya. Dia masih cukup oke nih. Kalau saya pribadi itu biasanya kalau masuk di saat sideways pertama ini udah ke breakout, saya lebih optimis sih, lebih pede untuk masuk dibandingkan dia masih ada di harga bawah. Karena kalau kita lihat dia udah cukup stabil dan masih ketahan di area gap-nya ini, di area gap sini, di area supportnya, di area 990 sampai 1000 ini area support untuk BSDE. Ini juga cukup potensial nih, ada pembentukan anak tangga pertama, anak tangga kedua. Jadi ini cukup oke untuk BSDE. Untuk properti memang belum jalan sepenuhnya ya teman-teman, masih maju mundur cantik kata Kak Siskomo ini. Tapi untuk sentimen jangka menengah atau jangka pendeknya masih cukup potensial. Secara fundamental BSDE power itu juga masih cukup oke untuk kita bisa cermati. Untuk entry-nya kalau teman-teman mau gabungan fundamental dan technical, kita tunggu di area support, dan secara valuasi saham-saham properti juga masih murah-murah nih. Indi Antam gimana? Untuk komoditas, kembali lagi saya jelasin nih teman-teman. Untuk komoditas kita bisa buy on support, tapi untuk saat ini volumenya belum ada. Kalau kita lihat, saya hapus dulu. Kalau kita lihat di Indi ya, ini masih ada potensi untuk dia kembali ke area 2030-an. Untuk saat ini dia masih akan berpotensi sideways. Kemungkinan karena ini ada, kita lihat secara volume dan price, dia konvergen turun ya, ini tandanya apa? Dia ada potensi dia mungkin kembali ke area, bentar, saya kasih garis, area ini. 2020-2030-an untuk si Indi. Jadi kalau teman-teman mau entry atau teman-teman yang udah punya dari harga atas, cermati aja di area 2020-2030, selama masih tertahan di area tersebut masih cukup oke. Tapi kalau mau entry, better wait and see dulu, tunggu volume dan juga harga batu bara, karena kita ingat kalau saham-saham Indi, Antam itu siklikal ya, jadi mengikuti harga komoditasnya. Gitu teman-teman. Kalau Antam coba kita, teman-teman juga banyak yang udah punya Antam ya. Apalagi kemarin teman-teman ada yang beli dari harga atas juga, mungkin karena teman-teman melihat harganya naik terus, mungkin ada potensi upside gitu. Tapi kalau semakin banyak orang yang greedy, kita harus semakin fair ya, kita harus semakin jaga, jangan terlalu pengen beli gitu. Karena kalau kita lihat dia semakin tinggi naiknya, volumenya juga semakin kecil, dan untuk saat ini selama masih ketahan di area MA20-nya masih cukup oke, tapi ini udah
udah cukup ngeri-ngeri sedap ya, karena kalau kita lihat volumenya juga udah nggak ada tanggal 18 Maret hari ini, volumenya juga kecil. Kalau mau masuk better wait and see dulu aja teman-teman, belum cukup aktif juga. Yang masih aktif masih saham-saham second liner, third liner, kita wait and see dulu aja untuk saham-saham komoditas, karena kalau kita lihat saham-saham komoditas masih slowing down gitu. Untuk saham-saham seperti consumer good atau saham-saham consumer good mungkin dalam waktu pendek ini masih fluktuasi. Dan saya ingatkan kembali kalau saham-saham consumer good seperti ICBP, Indofood, Unilever ini mungkin saham-saham yang jalannya cukup lama atau enggak langsung naik kayak saham perbankan, karena kalau kita lihat secara fundamentalnya pun dia juga masih cukup tertekan karena bahan bakunya juga cukup tinggi. Kalau kita lihat dari komoditasnya juga naik, teman-teman juga pasti sudah tahu kalau harga minyak naik dan pasti harga bahan bakunya juga naik, CPO naik, harga CPO naik. Ini menjadikan salah satu katalis yang membuat harga sahamnya masih cukup lagging dan dirasa untuk investor saat ini belum waktu yang tepat untuk entry. Jadi wait and see dulu aja. Tapi kalau teman-teman yang benar-benar punya uang nganggur dan nggak tahu uangnya taruh mana, kalau emang mau investasi di saham consumer good untuk diversifikasi, jadi teman-teman nggak hanya investasi di saham consumer good hanya untuk diversifikasi, monggo silahkan, tapi pilih salah satu aja, jangan hajar semuanya. Karena kalau kita tahu consumer good satu jalan, semua jalan. Sebenarnya nggak cuma consumer good, semua sektor itu kalau satu jalan, semua jalan. Jadi jangan kalau di satu sektor better pilih salah satu aja untuk diversifikasi. Gitu ya. Wah, Madagaskar hadir. Mantap, di sana bisa lihat penguin nggak, Kak? Di Madagaskar. Lagi nih pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman ada yang udah tuan saham apa nih? Tuan saham gede yang bigger, multi-bagger apa nih? Untuk karena kan komoditas udah naik cukup signifikan, pasti teman-teman juga ada yang udah bagger nih untuk saham-sahamnya. Bisa sharing-sharing di sini biar teman-teman yang pemula atau teman-teman yang baru belajar bisa tahu kenapa kok bisa saham itu bagger, titik entry-nya gimana sih, kenapa kok saham itu bisa bagger, buka arahnya kemana. Buka dan Goto masih jadi pertanyaan banyak orang ya, banyak netizen juga ya teman-teman ya. Buka masih downtrend sih teman-teman. Kita kalau lihat Buka juga masih ada potensi untuk downtrend, dan untuk saat ini belum oke untuk kita bisa entry, belum ada base yang oke untuk kita bisa entry sih untuk saham Buka. Dan juga untuk Goto sendiri ini relatif ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang tanya, kalau Goto boleh dibeli nggak? Itu relatif. Kalau teman-teman tipikal profil resiko yang cukup tinggi atau teman-teman yang sukanya growth investing, teman-teman milenial yang saya nggak bisa nunggu saham BCA lama naiknya, saya mau cari saham-saham yang teknologi, karena kalau kita lihat di US itu Amazon, Citibank, apa ya lupa saya, itu juga drop setelah IPO drop hampir 40%-an, dan ini salah satunya di Indonesia juga saham Buka ini salah satu ya yang drop hampir juga 70%-an mungkin ya dari harga setelah IPO-nya. Tapi kalau teman-teman yang memang dividend hunter atau teman-teman yang value investing itu nggak cocok banget di saham teknologi, karena kalau kita lihat secara laba, secara gamblang aja labanya masih rugi untuk Goto, untuk Buka, tapi prospek kedepannya semua ini teknologi yang akan menjawab. Jadi prospek kedepannya kita membutuhkan Gojek. Jadi bisnisnya Goto ini on demand banget teman-teman, on demand dan juga selalu ada di dekat kita. Produknya Gojek ini benar-benar kita butuhkan, dan juga dia 3-in-1 teman-teman, ada service finansial, marketplace, dan juga on demand itu. Jadi ini menjadi salah satu katalis positif juga bagi saham Goto dan Bukalapak ini untuk kedepannya karena dia berbasis teknologi. Tapi kalau dibandingkan Buka dan Goto itu nggak bisa karena segmented-nya berbeda. Kalau Buka lebih ke marketplace, kalau Goto itu 3-in-1 tadi teman-teman. Jadi dia marketplace iya, on demand iya, dan juga dia service financial juga. Jadi ini agak sulit untuk kita bisa compare untuk Buka dan Goto.
Apalagi nih teman-teman yang mau cerita, tanya-tanya, atau MTDL bagus nggak buat, saya lihat di question box ya, untuk MTDL untuk dibeli untuk jangka pendek ya, saya view-nya untuk technical. Kalau fundamental nanti bisa langsung aja ke aplikasi Mtrade, tanya aja di tanya saham, tanya aja di pertanyaanmu untuk fundamental lebih lengkapnya. Karena kalau fundamental kan harus di search dulu ya, gimana laporan kinerja keuangannya 3 tahun ke belakang sampai 5 tahun, dan juga operasionalnya gimana. Kalau secara teknikal cukup oke, tapi ini ada potensi dia akan kembali turun, dan kalau kita lihat dari volumenya juga udah mulai kecil-kecil, ada potensi dia kembali ke area 620 sampai 620-an untuk area support MTDL. Kalau teman-teman mau beli atau teman-teman mau untuk buy MTDL ini, better wait and see dulu aja sih. Kalau kita lihat dia masih cukup sideways, dan dia ada potensi dia kembali ke area downtrend-nya. Kalau kita lihat di MA20-nya udah ada perpotongan di MA50 dan MA100-nya ini, berarti artinya udah mulai ada dead cross gitu, adanya potensi penurunan lebih lanjut. Jadi untuk MTDL wait and see dulu ya Kak. Untuk SMBR gimana? SMBR untuk semen-semenan memang masih akan potensi konstruksi, semen-semenan, properti. Ini masih cukup potensial karena kalau kita tahu, kita lihat kembali ada perpindahan ibu kota ke Nusantara, teman-teman. Teman-teman pasti nggak asing kan? Dan ini akan mendorong katalis bagi saham-saham tersebut, saham-saham semen, saham-saham properti, saham-saham konstruksi. Ini sangat berpotensial gitu untuk kita bisa tradingkan jangka pendek. Tapi untuk saat ini dia belum cukup aktif, masih didominasi untuk saham-saham komoditas juga masih cukup aktif tapi no volume, dan juga saham-saham banking masih cukup aktif juga. Jadi untuk SMBR ini belum cukup aktif, kita masih wait and see juga. Kalau kita lihat dia masih dalam fase downtrend-nya, tapi dia udah kembali di stage 1 ya. Kalau kita lihat dia ada di stage 1, kita tunggu aja dulu. Kita tunggu dia cukup aktif. Di area support 500 sampai 515 ini merupakan area support untuk SMBR. Jadi wait and see dulu aja sih teman-teman. Kalau nanti volumenya cukup gede, kalau kita lihat juga tanggal 11 Maretnya ada volume gede, jadi ada potensi distribusi atau potensi penurunan kembali ke area supportnya, dan dia masih akan berbentuk sideways, jadi wait and see dulu aja sih. Gitu. Oke, kalau pertanyaan dari Oh, mau lihat untuk secara, bisa langsung aja Kak, ayo bisa langsung aja ke YouTube Mtrade gitu. Mtrade, cari Mtrade nanti bisa langsung live gitu. Oke, besok tim event akan kami informasikan masalah kendala tersebut ya. Oke, untuk saham-saham lainnya mungkin kita lihat. SDU udah saya bahas. Poultry ini mungkin momentum ya teman-teman ya, karena kita mau lebaran. Biasanya yang momentum saat mau lebaran itu poultry, terus retail itu juga berpengaruh, dan retailnya juga mungkin lebih ke arah RALS, LPPF itu mungkin berpengaruh, karena kalau kita lihat segmentednya lebih ke RALS dan LPPF ya, untuk beli baju dan juga untuk konsumsi harian gitu. Untuk MAPI lebih ke food and beverage dan barang-barang teknologi ya untuk MAPI. Jadi untuk segmentednya berbeda. Kalau untuk MAPI mungkin di kuartal terakhir dan kuartal pertama biasanya MAPI ini momentumnya cukup oke. Tapi kalau di momentum Lebaran itu RALS, LPPF cukup potensial juga. Tapi better tunggu dulu mereka di area support sih untuk saat ini. Tadi kita juga udah taking profit untuk RALS kayaknya. Pegas untung gede, tapi kok ini Pegas.
ada apa dengan Pegas? Kita lihat, wah Pegas udah breakdown dari support trendline-nya nih Kak. Berarti dia ada potensi, dia udah breakdown, dia ada potensi sideways. Kalau dia masih ketahan di area horizontal lainnya 1375, dia masih cukup potensial. Tapi kalau kita lihat dia udah breakdown, jadi udah mulai hati-hati. Kalau kakak Reni ini punya Pegas, termati area 1375, kalau dia breakdown, better mulai kurangi posisi. Karena kalau kita lihat, kalau selama saham ini udah breakdown kayak gini, mungkin teman-teman yang di YouTube bisa lihat, kalau saham-saham yang udah terbreakdown dari area trendline atau MA20-nya, sebelumnya dia udah mulai uptrend dan dia breakdown, ini udah mulai was-was, atau kalau kita beli di area bawah, mungkin di area 1390-an, lalu dia breakdown dari area MA50, ini bisa mulai lakukan taking profit. Kalau teman-teman udah profit, kalau teman-teman masih fluktuasi, masih loss, oke, tadi tim menyampaikan kalau ternyata di YouTube baru ada kendala nih teman-teman, nanti bisa langsung aja cek di rekamannya ya. Ini udah saya record juga untuk YouTube, nanti buat live untuk live YouTube hari ini nggak ada dulu. Buat teman-teman yang mau lihat share screen-nya bisa lihat nanti kita akan share recordingnya di YouTube Mtrade, search aja YouTube Mtrade. Oke, kembali lagi ke study case Pegas ya teman-teman. Kalau selama saham ini masih uptrend, masih cukup oke, masih bisa untuk di hold. Kalau dia ketahan dari MA20 dan juga trend lainnya dia masih cukup oke. Tapi kalau dia breakdown seperti saham Pegas ini, kita udah mulai was-was dan kurangi posisi. Kalau teman-teman udah beli di harga atas, cut loss aja terlebih dahulu, karena kalau kita lihat dia ada potensi kembali melakukan penurunan gitu, ada spike di sini. Jadi better jangan memaksakan gitu ya. Kalau udah breakdown, better udah biar aman modal terlebih dahulu aja. Kalau kita tahu trading dan investasi itu ada resikonya. Jadi kalau teman-teman udah siap untuk trading, jadi harus siap juga dengan resikonya ya teman-teman. Jangan teman-teman nggak siap dengan resikonya, tapi siap dengan untungnya gitu. Takutnya nanti mentalnya nggak kuat kalau kayak gini. Mungkin Kak Rani juga beli terlalu besar jumlahnya, jadi membuat susah untuk cut loss gitu. PTPP, PTPP konstruksi, kalau secara fundamental PTPP cukup lumayan loh Pak, lumayan bagus, dan untuk teman-teman yang ada di 1000, 1100 masih cukup oke kok, masih bisa untuk di hold. Untuk saat ini memang masih sideways. Dari sektor konstruksi pun masih semuanya masih sideways teman-teman. Untuk sektor konstruksi masih sideways, dia masih ketahan MA20-nya, masih cukup oke, cukup potensial, masih bagus untuk di hold. Kalau teman-teman punya, kalau mau beli tunggu diaktif. Kalau kita lihat juga ini udah mulai konvergen dari tanggal 17 Maret sampai hari ini, peluangnya udah mulai kecil, ada pantulan dari MA20-nya. Ini sebenarnya area support untuk buy untuk si PTPP. Ini kalau teman-teman belum punya, mungkin bisa pertimbangan di area support 980 sampai 985 di area support MA20-nya untuk teman-teman bisa entry. Tapi kalau teman-teman ternyata besok Senin ternyata dia breakdown dari MA20-nya, berarti udah nggak cocok untuk entry. Atau kalau dia breakdown dari area 985, 980, berarti udah nggak cocok, jangan dilirik lagi. Tapi kalau untuk jangka menengah, untuk selama dia masih ketahan di MA20 dan dia ada story IKN, ini akan potensi banget sih, bagus untuk saham-saham konstruksi, apalagi untuk PTPP. Karena kalau kita lihat secara fundamental sangat sangat bagus dibandingkan saham lainnya. Yang pertama PTPP, yang kedua Wika. Ini juga cukup oke. Untuk lebih jelasnya kenapa kok PTPP, bisa langsung aja ke aplikasi Mtrade, kita udah buat ulasan lengkapnya di sana. Teman-teman bisa langsung cari aja analisis lalu PTPP. Gitu. 1100 masih cukup oke selama ketahan di 1000 ya Kak. Itu juga round number sih. Support round number ini cukup kuat kok. Pegas itu lebih ikut, iya kan Pegas komoditas juga gas alam. Dan ini Rusia juga termasuk pemasok gas alam lumayan cukup gede juga. Tolong Java.
boleh share. Oh, ini cat saya udah kuat. Oke, untuk Java tadi saya mau bahas Java. Saat ini dia masih ketahan di MA20-nya ya. Ini masih cukup oke juga. Kalau tadi saya udah bahas secara momentum, dia cukup potensial. Ini ada potensi dia kembali upside untuk Java. Untuk momentum Lebaran ini masih cukup oke. Kita cermati aja. Kalau hari ini belum ada pembalikan, belum ada reversal dari area 1600, belum bisa entry. Tapi nanti kalau sudah mulai ada pembalikan arah dari area 1600 di MA20-nya, ini udah cukup oke buat teman-teman bisa collect nih. Untuk Java, bisa istilahnya tes ombak lah. Kalau kita lihat momentumnya itu bagus apa enggak, kita bisa masukkan modal kecil di area supportnya. Nanti kalau ternyata dia bisa upside, bisa mantul, nanti teman-teman bisa breakout, teman-teman bisa average up gitu. Untuk saat ini masih bisa buy on the weakness untuk Java, masih cukup potensial. Sektor ayam-ayaman cukup potensial Kak, selama masih ada momentum Lebaran. Tapi jangan dianggap Lebarannya sampai April ya, mungkin sebelum April itu udah price in gitu. Karena kalau kita lihat biasanya, kalau enggak sesudah Lebaran malahan bisa price in-nya untuk saham-saham ayam-ayaman. Telur udah naik, iya semua barang-barang konsumsi udah naik ya Kak ya untuk saat ini. Karena kalau kita lihat dari komoditasnya jagung untuk pangan ayam itu juga naik. Nah ini menjadikan salah satu kenapa harga telur naik, itu teman-teman juga perlu perhatikan. Ayam broiler juga kelihatannya naik. Ini karena salah satunya harga komoditas juga naik, dan kedua momentum Lebaran. Jadi ini double nih kenaikan harga. Potensi yang jangan dong Kak. Salah room, bener banget nih. Pusatnya UNVR memang lama ya, memang lama. Oke, MDKA nih. MDKA juga oke. Kalau kita lihat kemarin naik cukup tinggi, kita juga udah taking profit kalau untuk MDKA. Untuk saat ini dia ada potensi kembali ke area MA20-nya 4130, kita tunggu aja. Dia masih sideways di area 4, area support sideways-nya tuh retrace di area 4.200. Kalau dia nggak kuat di 4.200, dia potensi ke MA20-nya lagi di 4130. Jadi teman-teman cermati aja area tersebut untuk area entry MDKA. Selama harga komoditasnya atau selama harga emasnya masih cukup naik, ini akan cukup potensial untuk MDKA teman-teman. Masih cukup bagus untuk MDKA. Masih bagus Kak, kalau mau di hold aja. Ayo. Iya Kak, untuk saham-saham tech memang sangat fluktuatif ya untuk jangka pendek. PPRO mungkin lebih ke scalping ya Kak. Untuk PPRO bisa real time, kalau real time bisa langsung aja jadi join VIP M-Trade, karena nanti kita bahasnya real time. Karena kalau sekarang, kalau saya lihat sekarang, PPRO udah kembali menjadi saham 50-an Kak. Jadi better jangan masuk dulu, karena dia masih ada potensi dia jadi saham tidur, saham bubuk lagi. Wah, mantep nih Kak Silvi nih. Saham multi-bagger Antam di 1900-an. Udah cuan kotos-kotos tuh pasti, udah cuan banyak tuh. Pegas udah saya bahas. ISG. Kalau EMTK itu buka gini, gampangnya EMTK itu penyedia teknologi, kalau buka itu lebih ke marketplace-nya atau ke perusahaannya. Jadi EMTK itu bukan cuma support teknologi dibuka, tapi di SAME, di banyak perusahaan teknologi lainnya, ini juga support untuk EMTK sendiri. Jadi istilah gampangnya, kata-kata gampangnya itu EMTK tuh support teknologi ke saham buka, atau punya sahamnya, atau investor gitu untuk EMTK dan buka. ADMR to the moon, iya ADMR to the moon ya. Teman-teman siapa nih yang itu multi-bagger banget ya ADMR. Setelah IPO ini yang diharapkan teman-teman nih, dari beli saham IPO langsung bisa bagger ratusan persen, atau bisa langsung naik 800, naik berapa persen nih untuk ADMR? ADMR bagger banget ya teman-teman setelah IPO. Coba saya
tarik secara monthly. Mantap banget nih teman-teman, pasti kalau yang beli saham IPO berharapnya bisa kayak ADMR. 1185% kenaikan ADMR ini. Tapi nggak semua saham IPO bisa naik cukup signifikan kayak gitu ya. Teman-teman, ini saya jadi mengingatkan besok ada fantastik untuk join, untuk cari saham multi-bagger saat endemi. Karena ini kalau kita teman-teman tahu, ini udah mulai endemi ya, teman-teman udah paham belum endemi. Jadi nanti COVID itu udah nggak dianggap penyakit yang berat lagi, tapi penyakit yang ringan seperti flu biasa. Jadi ini menjadi salah satu apa ya, saham-saham apa yang akan berpotensi naik gede multi-bagger di saat endemi. Jadi teman-teman langsung aja join fantastik besok jam 10 pagi. Di MTED, download aja aplikasi MTED. Nyangkut banyak ya, Kak. Di bumi-bumi ini juga saham scalping ya, teman-teman ya. Jangan, kalau teman-teman yang belum lama di saham atau belum bisa untuk stay di saham terus, masih tinggal jualan, masih kerja, better jangan ke saham scalpingan karena high risk banget ya. Gitu. Seorang Bekti Sutikna aja, Mas Bekti aja, seorang scalper, dia tetap lakukan investasi kok teman-teman. Jadi nggak mutlak harus, kalau kamu scalper, kamu bolehnya scalping, gitu. Enggak. Jadi tetap harus lebih fleksibel dia di market. ITMG gimana Kak, mau dividen? Biasanya kalau ITMG nanti kita lihat yield-nya ya, untuk ITMG. Yield-nya itu kalau cukup gede itu akan mengerek harga sahamnya, mengerek harga sahamnya tersebut, tapi teman-teman juga kalau belum biasa untuk dividen hunter, mungkin kalau teman-teman yang udah biasa dividen hunter, lebih enak ya, lebih tahu kapan waktunya dia keluar sebelum dia mendapatkan dividen, karena biasanya kalau dividen yield-nya tinggi, setelah come date itu nanti harga sahamnya juga turun sebesar dividen yield-nya. Seumpamanya ya, ini contoh dividen yield-nya 3%. Ada potensi dia turun setelah come date itu 3% juga dari harga saham saat itu. Chartnya nanti ini juga saya nggak banyak untuk coret-coret chartnya. Nanti bisa cek aja di recording di YouTube MTrade ya. PPR saham gocap, iya benar banget nih. Saya tadi baru buka untuk PPRO. Halo Kak Dianita. BBB ini banyak banget yang nggak udah lupa ya BBB ya. Padahal dulu BBB kita bagger loh teman-teman. Jangan lupakan BBB, kita masih perlu buat untuk BBB, tapi masuknya di saat momen yang tepat. Nah, saat ini momen yang tepat apa enggak? Enggak. Karena apa? Meskipun dia di area support, tapi volume transaksi penjualannya cukup gede, jadi jangan masuk dulu. Wait and see dulu. Meskipun di support, sebenarnya candle seperti ini cukup oke, cukup bagus di area support, tapi kalau kita lihat secara volume, cukup gede, cukup ngeri, jadi jangan masuk dulu. Gitu. Untuk saat ini jangan masuk dulu ya teman-teman untuk BBB. Sebenarnya kalau secara teknikal menarik banget nih. Cuman kita lihat dulu di hari Senin kalau nanti ada rebound atau reversal dengan volume yang gede atau ada volume yang cukup oke juga di time frame lebih kecil, nanti kita bisa entry di BBB. Tapi untuk saat ini wait and see dulu karena kalau kita lihat volumenya cukup ngeri, takutnya ke gojek gitu. BBCA mau bagi dividen, iya. Sebenarnya kalau tadi saya juga udah diskusi sama tim fundamental kami, tim fundamental MTrade, BBCA ini sebenarnya yield-nya kecil atau dividennya kecil, cukup kecil, hanya 1%-an kalau nggak salah. Kalau dari dividen yang cukup gede itu dibandingkan BBCA, ada BBRI itu 3%-an, yield-nya cukup besar. Dan untuk saat ini mungkin masih ada potensi koreksi ya, tapi kalau sebesar BCA koreksi, ya oke lah, nggak apa-apa. Ini malah saatnya bener nih, ada yang bilang disuruh beli, benar disuruh beli nih kita. Kalau kita lihat dari volume juga cukup gede-gede karena ini asing yang jual, dan untuk saat ini retail masih mampu untuk menahan BBCA. Kalau kita lihat juga secara manajemen BCA masih cukup bagus. Ini the king saham di Indonesia, hampir semua
Semua platform, semua edukator, semua yang ada di Indonesia, di Asia mengakui kalau BCA ini salah satu saham yang bagus untuk bisa diinvestasikan, karena secara beban beban pendapatan atau teman-teman PPOP, kalau nggak teman-teman yang udah paham, PPOP-nya juga tinggi, NPL-nya kecil, selanjutnya juga dia merupakan for big bank yang cukup stabil. Selanjutnya dia juga market cap-nya kemarin hampir 1.000 triliun, 1.000 atau 100 triliun kalau nggak salah. Ini menjadikan salah satu katalis juga positif bagi BPCA. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya BPCA, ya udahlah tinggal tidur aja. Saya juga punya BPCA, tinggal tidur aja, nggak apa-apa. LC bagaimana Kak? Apakah bisa naik? Mungkin masih ada potensi kenaikan sedikit. Kalau kita lihat dari CPO-nya itu masih naik juga. Untuk LC, ini kemarin kita ukur ada bawahnya ternyata gagal, dan untuk saat ini dia kembali sideways. Dia udah breakdown dari EMA20-nya. Nah, saham seperti ini udah mulai diwaspadai. Di area horizontal lainnya 1335 ini merupakan horizontal lainnya yang cukup oke. Kalau teman-teman mau watch atau teman-teman mau untuk cari support kuatnya untuk cut loss, bisa jadi kalau teman-teman udah punya di harga atas, jangan sampai breakdown dari area stop loss-nya, jadi bisa memanage gitu ya, jangan sampai turun terlalu dalam. Di area 1335 itu merupakan area support dari LSIP. Dan kalau kita lihat dari harga CPO-nya sendiri, harga komoditasnya sendiri memang masih cukup tertekan atau masih ada koreksi. Ya, kalau lari terus bisa berhenti untuk istirahat. Harga saham, harga komoditas udah naik cukup signifikan, udah rally cukup kuat, pasti akan ada waktunya untuk retrace atau untuk istirahat. Jadi ini hal yang wajar, nggak apa-apa, tapi selama dia masih ketahan di area trendline horizontal lainnya 1305 masih cukup oke. Tapi sebenarnya kalau kembali lagi, kalau teknikal, kalau dia udah breakdown dari EMA20-nya dan dia udah patah dari trendline-nya, ini harusnya udah mulai untuk pengurangan posisi, teman-teman. Jadi sell bertahap gitu. Jangan, kalau teman-teman belum ikhlas nih untuk cut loss, bisa untuk sell bertahap. Satu dulu, 2 lot, 3 lot gitu. Jadi 5% dari kepemilikan teman-teman. Setidaknya modalnya bisa balik dulu, dan modalnya itu bisa dibelikan ke saham yang potensial, jadi bisa ruginya tuh bisa balik gitu. Jadi teman-teman penting banget untuk diversifikasi dan juga money management, karena kalau teman-teman udah paham money management, diversifikasi, kalau trading technical gini pasti akan lebih gampang dan enjoy sih. Pasti akan lebih gampang dan enjoy. Jujur dulu waktu sebelum saya manage ekspektasi dan juga diversifikasi portofolio saya masih cukup greedy untuk beli saham-saham yang naik cukup signifikan. Kayak saham dulu, kalau teman-teman tahu ada saham ikan, lalu Esger, itu juga saya cukup greedy untuk beli, dan ini hal yang salah teman-teman. Jadi bukan momentum yang tepat, tapi saya hanya greedy gitu. Dulu saya juga pernah mengalami hal tersebut. Tapi setelah saya tahu untuk diversifikasi portofolio, money management, itu akan lebih enak banget untuk trading, dan juga teman-teman pasti lebih bisa enjoy di tradingnya. Enggak greedy, enggak FOMO, enggak ketakutan cut loss atau taking profit gitu. Jadi step pertama itu yang perlu teman-teman pelajari adalah money management dan diversifikasi portofolio sebelum teman-teman terjun langsung di dunia saham. Modalnya kecil aja buat mulai dulu kalau teman-teman yang masih pemula. Jadi jangan kebesaran. Kalau kebesaran itu pasti akan lebih nggak rela buat cut loss. Ya, takutnya udah invest tiba-tiba dicabut nggak. Ya kalau PTPP, wait and see dulu aja sih. Kalau kita nggak prefer untuk invest, tapi untuk jangka menengah, kita wait and see dulu. Kalau dia cukup aktif, kita akan remind untuk buy gitu. Untuk PTPP, untuk konstruksi memang cukup high risk, dan kita nggak rekomendasikan untuk investasi. Kalau investasi masih ke saham-saham seperti perbankan, consumer masih cukup oke. Dan juga untuk jangka menengah, itu properti masih cukup oke juga. Aces. Tadi Aces kita juga udah sell.
Untuk Aca sendiri breakdown dan dia masih dalam fase downtrend-nya, better wait and see dulu aja. Kalau masuk ada potensi dia akan kembali menguji ke area 965-nya, teman-teman. Jadi better jangan masuk dulu. Dan ini kalau kita lihat dari MA-nya, pergerakan moving average-nya, dia juga masih berpotensi downtrend, secara volume juga masih, price dan volume juga masih convergen, lanjutkan potensi penurunan, better wait and see dulu aja, jangan hajar dulu. Kalau teman-teman udah punya, better mulai posisi dulu di area 1000, di round number-nya, atau cermati area support 965. Kalau teman-teman punya di harga atas, kurangi bertahap ya, jangan langsung hajar jual, tapi bertahap aja. GRM. Kembali lagi bukan apa nih Kak? Gini. Oke, mungkin saya baca-baca pertanyaan lagi. Kak Sylvia, untuk Unilever, ini mau view-nya untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang nih Kak? Untuk saat ini jangka pendek masih ada fluktuasi. Banyak juga ya teman-teman yang punya Unilever untuk investasi atau untuk jangka menengah aja ya. Dan kalau money manajemennya atau max size-nya sebenarnya kalau Unilever 20%, 25% udah cukup sih. Dan besok BMI turun berapa? Sekitar berapa persen? Untuk BMRI kita lihat. Kalau BMRI masih cukup sideways juga untuk penurunan setelah dividen. Mungkin kita lihat juga yield-nya ya Kak ya. Untuk yield BMRI berapa, ada potensi dia turun segitu gitu. Tapi enggak, kadang ada juga beberapa saham yang turunnya nggak sesignifikan itu, tapi mau seli kebanyakan saham mengikuti harga dividen yield-nya. Untuk gudang garam, tadi saya udah tanyakan ke tim fundamental. Untuk gudang garam ini ada rebalancing efektif ya, mulai hari Senin depan. Jadi ini mungkin meningkatkan minat investor untuk kembali investasi di saham gudang garam. Untuk saat ini kalau teman-teman mau beli, better tunggu di area support aja sih untuk saat ini. Kalau mau beli sekarang, wait and see dulu aja. Ini akan efektif mulai tanggal 21 Maret ya teman-teman ya. Untuk GGRM. Oke, selanjutnya bahasa potensial. Kalau scalping enak real time, Kak. Kalau scalping enak real time, nanti kalau real time kan lebih ini ya, kita bisa lihat keaktifannya. Kalau sekarang saya bilang seumpamanya nih, misal saham ABCD gitu aja. Kok saya ngomong saham dipikir itu potensial. ABCD potensial nih, ternyata besok nggak aktif dan itu kurang oke sih gitu. Teman-teman bisa cermati kalau saham-saham yang scalping potensial tuh udah jatuh dalam, terus di area support horizontal line atau di area support MA itu ada pantulan atau ada reversal, candle-nya ada mulai ekor, gampangnya gitu ya, udah mulai ada ekor dari mungkin udah breakdown tapi ketarik, nah itu saham scalping potensial kayak gitu, jadi udah mulai ada reversal, ada tail di bawah. Nah ini
menjadikan bisa jadi saham potensial, apalagi kalau dia didukung dengan keaktifan. Kalau scalping kan mainnya cuma 5 menit, 10 menit, cepet kan. Kalau scalping cepet, jadi kita bisa lihatnya secara real time sih gitu. Kalau untuk secara teknikalnya teman-teman bisa lihat aja kalau dia udah jatuh dalam, ada reversal, ada ekor, di area support, di support trendline-nya atau di support horizontalnya, nanti bisa kita entry atau di moving average-nya gitu. Jari-jarinya gendut ya Kak Tio ya. Nikel turun, iya nikel turun setelah suspend 2 hari. Setelah suspend 2 hari, dan perubahan ada revisi arah ARB, saya juga tadi waktu kemarin dijelaskan oleh tim fundamental kalau ada skema revisi arah ARB, kayaknya gampang banget ya LME itu merevisi arah dan ARB gitu ya, dari 5% menjadi 8% ini yang menjadikan harga nikel turun gitu. Dan untuk saham-saham seperti Antam, Inco ini memang belum ada volume yang cukup gede untuk kita bisa entry. BBCA ntar lagi boom. TAPG, oke Kak Dani, TAPG ini juga cukup oke kalau secara fundamental, karena kalau kita lihat dari umur tanamannya untuk CPO dia cukup bagus, tapi kalau secara jangka pendek udah nggak bagus. Karena apa? Kembali lagi bisa dicermati di MA20-nya dia udah breakdown. Di MA20-nya dia udah breakdown tadi seperti study case yang sebelum-sebelumnya. Kalau dia udah breakdown dari MA20-nya udah untuk jangka pendek udah nggak layak untuk dilirik, jadi skip dulu untuk TAPG. Kalau udah punya mulai posisi ya, ini mulai mungkin ada potensi penurunan di area 700, di round number 700 sampai 695 untuk TAPG. ASRI Kak, resisten kuat ASRI. Mari kita cek ASRI masih ada di support, dia juga sideways aja sih, seperti saham-saham properti pada lainnya gitu, pada sideways dulu juga. The King saham Gold Life BCA. Kebetulan saya juga nabung di BCA. Ya kalau nabung itu maksudnya beda ya, bukan di saham ya. Energi sama dengan volatil, benar nih Kak Effendi ini. Energi sama dengan volatil. Kembali lagi cyclical itu ya. Ini tadi udah kita bahas, Indi udah breakdown tadi, teman-teman yang udah ikut dari awal pasti udah paham, udah katam. Kalau dia udah breakdown dari MA20-nya udah mulai enggak, jangka pendek udah mulai agak mengerikan. Kita tunggu di area horizontal lainnya aja di 2020, tunggu dia pressing di area 2020, mungkin cukup oke untuk kita bisa entry gitu untuk Indi. INKP Tekim itu juga banyak yang menanyakan ya untuk kertas-kertasan INKP Tekim. Dia kembali menguji area trendline-nya. Dia kemarin sempat breakdown dari MA trendline-nya dan juga dia sempat breakdown dari area trendline-nya. Kalau teman-teman lihat secara tanggal berapa nih? 15 Maret, tapi volume masih kecil dan dia breakdown. Kita wait and see dulu kalau mau beli di area ini. Nanti tunggu dulu dia ada pantulan reversal. Kalau kita lihat ini kita mulai bisa buy atau kita mulai bisa lirik itu saat dia mantul dari area support MA 200-nya. Tapi kalau kita lihat volumenya cukup kecil nih, jadi belum cukup pede buat kita beli. Dan saat ini dia kena resisten trendline-nya yang dulu sempat di breakdown tanggal 15 Maret. Sempat breakdown 15 Maret dan saat ini diuji kembali nih untuk level resisten. Dan kalau teman-teman punya untuk jangka menengah atau teman-teman masih hold, ya hold aja, nggak apa-apa, masih cukup potensial selama dia nggak breakdown dari area MA 200-nya nih, area support yang dia reversal pertama di 7850 untuk INKP. Selanjutnya untuk Tekim. Untuk Tekim ini sama halnya dengan INKP, saya ulangi kembali, satu sektor pergerakannya akan mirip, akan sama, meskipun nggak selalu candle-nya persis, tapi pergerakannya sama. Jadi uptrend-nya, sideways-nya itu pasti mirip-mirip. Jadi kalau teman-teman punya Tekim apa INKP, better pilih salah satu. Untuk saat ini Tekim sama halnya dengan INKP,
masih ketahan di area resisten gitu. Jadi wait and see dulu kalau mau masuk. Kalau untuk saat ini dia juga belum ada support yang oke untuk kita bisa entry untuk terkim. BBRI gurih dividen plus capital gain ya. Kalau perbankan emang sangat gurih ya. Saya juga kalau perbankan udah tinggal tidur aja, itu nggak bakal mengganggu mental gitu ya. Jadi teman-teman, pentingnya diversifikasi portofolio itu jadi ada salah satu saham yang cukup buat deg-degan, ada 2 sampai 3 saham yang cukup aman dan safe, dan ada beberapa saham yang follow the trend. 2 sampai 3 saham yang follow the trend itu juga akan lebih enjoy gitu. Jadi jangan semuanya saham yang volatil, saham yang streetliner gitu, agak cukup ngeri gitu. Kita tunggu keaktifannya aja di market kalau saham-saham scalping atau saham-saham streetliner. Batu bara turun, Inco turun, sudahlah. Ya kalau untuk komoditas memang sudah turun ya, udah ada slowing down, jadi udah mulai berhati-hati. Kalau secara teknikal masih ada potensi ini enggak Kak, masih ada potensi kenaikan, masih. Kalau kita lihat secara support, dia kalau bisa mantul dari area support, dia masih cukup potensial, kita bisa swing. Tapi untuk jangka menengah kita udah no. Kalau swing masih bisa banget kalau selama dia memantul di area support. Karena kalau teknikal mungkin kita lihat jangka pendek ya, kalau jangka menengah atau kita lihat untuk follow the trend udah nggak bisa untuk saham-saham komoditas, karena kalau kita lihat dia udah breakdown dari EMA 20-nya. Kembali lagi, selama dia masih udah breakdown dari EMA 20-nya, mungkin kita bisa watch untuk saham-saham, untuk swing saja, strategi swing, tapi untuk strategi jangka menengah itu udah big no gitu. Karena trennya udah nggak bagus kan, istilahnya gitu. Kecuali dia kembali lagi uptrend atau kembali menguji area uptrendnya, itu akan cukup oke untuk jangka menengah. Nikel turun, iya nikel turun ya Kak ya. Kalau greedy beli BBCA, kalau greedy-nya beli BBCA, monggo-monggo aja. Halo Kak Ilham. MLPL. Untuk MLPL, kalau Kak Ilham punya, untuk teman-teman yang punya MLPL juga masih cukup oke sih untuk di hold. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau beli, ini udah kena resisten jangka pendeknya di 252, udah cukup riskan juga untuk area taking profit. Mungkin di area ini harusnya Kak Ilham tadi udah taking profit juga di area 252. Itu karena ini merupakan area resisten terdekatnya saat ini yang diuji oleh MLPL. Jadi ikan sama es krim gimana? Dulu banget teman-teman. Dulu saya ingat ikan masih harga 100, sekarang udah berapa ikan ya? Udah lihat ikan. Dulu pernah masuk, sekarang udah 90. Dulu pernah banget masuk di ikan dan es krim gitu. Menengahnya berapa bulan? 3 sampai 6 bulan, tapi teman-teman, menengah itu follow the trend ya. Selama trennya masih bagus kita masih hold, tapi kalau trennya udah patah, udah kayak saham-saham komoditas tadi udah breakdown dari EMA 20-nya, udah kita sell atau kita taking profit dulu. GGRM karena masuk sentimen itu tadi ya, FTSE tadi ya Kak ya. Konstruksi beli nggak ya? Tunggu dulu aja Kak, tunggu diaktif dan tunggu dia ada pantulan dari area supportnya. Untuk saat ini saham-saham konstruksi masih di area supportnya sih, tapi kita tunggu keaktifannya dulu. Kalau dilihat dari volume dan price-nya masih cukup oke, masih bisa di watch. Besok Senin kita lihat, kalau nanti cukup potensial kita bisa langsung rekomendasikan di aplikasi MTrade. Jadi teman-teman yang belum jadi user VIP MTrade langsung aja download aplikasi MTrade gratis, dan teman-teman yang mau jadi user VIP bisa langsung aja ke mtrade.id/whatsapp gitu untuk jadi member VIP MTrade. Kok sendiri ikut IPO-nya Gotokah? Untuk saya pribadi masuk, tapi porsi kecil, benar-benar kecil banget. Mungkin kalau teman-teman yang uangnya ratusan juta itu kayak uang buat bayar parkir kali ya. Buat bayar parkir ya, itu saya cuman tes ombak aja sih, untuk tes ombak. Jadi kalau misalnya pun itu turun atau
itu jatuh pun ya udah nggak apa-apa, itu kan cuma tes ombak, karena ya kembali lagi kalau kita nggak tes ukur ya kita nggak bakal bisa berkembang kan, kita kan harus juga lihat. Kalau secara prospek saya setuju Goto ini bagus, tapi kalau secara jangka pendek memang capital gain itu susah buat didapatkan gitu. Kalau kita lihat dia ruginya aja hampir 12 triliun teman-teman. Oke, mungkin kebetulan saya nggak pakai cincin ya, Coach Jose ya. Mungkin Coach Jose salah lihat, bukan cincin kali ya. Oke, untuk off HMSB. GGRM ngebul, nggak dulu ya Kak, skip dulu, wait and see dulu aja. Medco gimana Medco? Oke, mungkin terakhir saya akan bahas Medco dan Elsa ya. Untuk oil masih naik, untuk harga oil, untuk Medco dan Elsanya udah mulai ngelow pro atau udah mulai balik ke area MA20-nya, tapi ketahan dan dia masih di bawah MA20-nya, belum cukup oke untuk kita masuk. Selanjutnya untuk Elsa, coba kita cek. Untuk Elsa sama halnya dengan Medco, masih ada di area MA20-nya, belum cukup potensial untuk kita watch untuk kita bisa entry. Oke, langsung aja saya markup karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.00, mungkin buat teman-teman yang masih di jalan atau teman-teman yang udah selesai kerja dan lain-lain mungkin mau beristirahat dan melakukan aktivitas lain, saya mempercepat aja. Untuk IHSG masih akan potensi jalan, masih akan ada potensi penguatan. Kalau dia terkoreksi pun di area 6.900-an support kuatnya di area trend line-nya. Karena kalau kita lihat ekonomi Indonesia masih cukup bullish, masih cukup dilirik oleh asing, karena kalau kita lihat juga baru mulai nih untuk ekonomi Indonesia itu pemulihannya baru mau mulai, beda dari beda dari negara-negara maju lainnya. Jadi investor asing atau investor besar masih melihat potensial di IHSG atau di bursa kita gitu. Jadi saham-saham seperti BBCA, BBRI, BMRI, saham-saham investing itu masih cukup dilirik, saham-saham yang berfundamental oke. Apa aja nanti bisa langsung aja cek di aplikasi Mtrade, itu juga masih akan dilirik oleh asing. Dan untuk saham-saham third liner, saham-saham komoditas memang udah nggak bisa kita harapkan untuk jangka menengah, tapi untuk jangka pendek, selama dia ada di support horizontal line atau dia support trend line, selama dia ada reversal, kita bisa entry untuk swing. Tapi untuk saat ini belum kita watch. Karena apa? Karena tadi masih nanggung posisinya, setelah breakdown dia nggak di area support juga, jadi masih kita wait and see dulu aja untuk saham-saham komoditas gitu teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah beli saham-saham komoditas, teman-teman bisa mulai kurang-kurang posisi dulu kalau teman-teman beli di harga atas. Kalau di harga bawah udah mulai taking profit terlebih dahulu. Dan juga untuk saham-saham yang menyambut lebaran nih, ada saham-saham poultry dan juga retail yang cukup oke potensial juga untuk kita bisa watch. Kalau teman-teman belum punya, kok yang udah punya jahut aja, masih cukup oke. Selanjutnya untuk konstruksi properti, semen-semenan masih akan terdorong sentimen IKN gitu ya teman-teman. Mungkin sekian dulu dari sharing-sharing singkat Mtrademologi hari ini. Terima kasih untuk udah join di live pada sore hari ini. Salam profit, sehat selalu. Udah